nanti kalau misalkan teman-teman yang masih awam, masih sambil belajar, disclaimer ini nanti mungkin ada beberapa banyak bahasa yang susah buat teman-teman yang baru pemula. Jadi nanti ditulis aja, ditulis apa yang kira-kira sulit untuk dipahami, terus nanti teman-teman bisa searching dulu atau apa, baru nanti kemudian kalau misalkan dari searching itu masih belum paham, itu bisa ditanyain di grup atau misalkan kita bikin sesi khusus untuk membahas yang teman-teman belum paham itu tadi. Karena kan ini nanti yang dibahas mungkin sedikit lebih deep seperti itu. Terus disclaimer juga, yang ada di beda emiten ini bukan berarti kita semua menganjurkan beli ini, tapi ini sifatnya adalah yang menurut member kita itu bagus, menarik ya. Yang menurut member kita ini bagus, menarik, teman-teman sharingkan analisisnya gitu. Teman-teman sharingkan analisisnya, baru nanti teman-teman masing-masing punya kesimpulan sendiri-sendiri. Kira-kira dengan positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini, itu tuh cocok nggak sama risk profile teman-teman. Itu mungkin dari aku itu dulu ya, Pak Tom. Silahkan kalau mau share screen, monggo, monggo. Kalau mau share screen, Ya, oke. Share screen. Belum bisa kok. Host eh, disable. posisinya bentar. Tom nama make co-host. Oke, udah. Udah ya. Cara share-nya gimana nih? Share screen. Oh ya, oke. Udah. Oke. Udah bisa belum? Udah kelihatan? Udah. Udah keluar belum PPT-nya? Udah kelihatan, Pak. Aman. Udah ya. Oke. Oke, saya mau sharing mengenai BBTN, Bank Tabungan Negara. Tapi sebelumnya saya mau kasih tunjuk video dulu boleh ya? Bentar. Udah mulai. Dan bukan dari savings. Pilih KPR BTN subsidi DP. Uang buka mulai dari KPR subsidi DP ya, dan jangka waktu hingga 20 tahun. Saya khusus PNS KPR pastinya DPR susah, cicilan ringan, dan jangka waktu hingga 30 tahun. Gak bikin susah, sudah bersubsidi. Saatnya wujudkan kesempatan memiliki rumah di depan. KPR BTN bersubsidi, semua ada, semua bisa. Oke,
Itu saya tunjukin dulu videonya, soalnya nanti ada kaitannya sama 3 produk KPR subsidi yang disalurkan oleh BTN. Oke, sebelum saya mulai, saya disclaimer on dulu ya, soalnya saya udah punya posisi 80% porto di BTN. Oke, sejarah singkat BTN. Didirikan 1897 pada masa Hindia Belanda, setelah itu diambil alih Jepang 1942, singkat aja. Lalu 2009 dia IPO di Bursa Efek, dan 2022 kemarin dia mencatatkan laba bersih selama BBTN beroperasi. Laba bersih terbesar kedua itu di tahun 2017, sekitar 3 triliun juga, tapi sedikit di bawah daripada yang 2022. Lalu bidang usaha, BTN adalah bank yang fokus perumahan, di mana penyaluran kreditnya 90% di sektor perumahan. Dari market share-nya kita bisa lihat ya, yang ini yang sebelah kanan, total KPR subsidi, BTN menyalurkan 83%, sementara bank lain 17%. Kalau dari market share KPR keseluruhan, BTN 39%, bank lain 61%. Ya, bisa kita lihat ya betapa besarnya market share KPR BTN. Lalu, nah ini saya dapat data tahun 2019, grafik pangsa pasar KPR secara keseluruhan. Di BTN menguasai 40%, sementara BCA yang kedua 17,5%, lalu BNI, Mandiri, CIMB Niaga. Kalau untuk tahun 2022 sendiri, BCA menyalurkan total udah 108 triliun untuk KPR. Selanjutnya, ya, ini data penyaluran kredit BTN. Untuk KPR, bisa kita lihat di subsidized mortgage. Ini KPR subsidi. Jumlah penyalurannya di tahun 2022 adalah 145 triliun. Eh, KPR non-subsidized mortgage itu 87 triliun. Jadi sangat jauh ya. Tadi BCA 108 triliun, sementara BTN untuk KPR non-subsidi 87 triliun. Total-total dengan KPR subsidi 233 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih besar daripada BCA. Lalu ini adalah prospek Bank BTN. Jadi Indonesia itu masih kekurangan perumahan. Kita masih kekurangan sekitar 12.700.000 perumahan. Dengan setiap tahunnya kebutuhan rumah bertambah sekitar 700 sampai 800 ribu. Karena setiap tahun ada 700 sampai 800 ribu keluarga baru. Sementara yang bisa kita penuhi mungkin sekitar 600 ribu rumah per tahun. Jadi setiap tahun akan bertambah terus backlog perumahan di Indonesia. Lalu, oke, ini adalah pangsa pasar KPR saat BTN saat ini adalah di segmen milenial. Sebelumnya, pangsa pasar terbesar KPR BTN adalah di sektor MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, nah ini peta backlog di Indonesia. Jadi bisa kita lihat, contohnya di sini, Jawa, ada 2 juta rumah, Kalimantan, banyak sekali ya, kurangan rumah di Indonesia. Itu backlognya sampai dengan 12 juta. Potensi permintaan saat ini ada 10 juta rumah. Lalu, nah ini di sebelah kanan kita bisa lihat rasio KPR terhadap PDB. Saat ini rasio KPR terhadap PDB Indonesia sangat rendah, baru sekitar, sebentar sini ada datanya, 3%. Sementara negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina 3,8, Thailand 22%, bahkan Malaysia 38% dari PDB, rasio KPR-nya. Jadi potensi BTN untuk mendapatkan KPR masih sangat gede, masih ada 10 kali lipat lagi mungkin. Oke, untuk saat ini BTN menargetkan
pangsa pasar milenial. Karena kita bisa lihat di data di bawah ini, backlog perumahan milenial di kota besar masih 76%. Milenial adalah orang yang berusia 24 sampai 40 tahun. Nah, ini yang tadi perbandingan KPR dengan PDB. Kalau dari tabel ini kita bisa lihat tabel sebelah kanan, KPR subsidi porsinya dari seluruh penjualan KPR subsidi 28%, KPR non subsidi 34%, KPR non subsidi yang ada dari developer 38%. Nah, untuk mewujudkan visinya BTN untuk menjadi the best mortgage bank in Asia, BTN punya satu inisiatif namanya adalah Digital Mortgage Ecosystem. Digital Mortgage Ecosystem ini mencoba menggabungkan uh, one-stop solution untuk bisnis perumahan, mulai dari developernya, lalu dari apanya namanya penyalurannya ke masyarakat. Setelah masyarakat membeli properti tersebut, BTN punya BTN Smart Residence. Smart Residence ini aplikasi yang akan memudahkan uh, hubungan antara developer dengan penghuni. Jadi ketika penghuni ada masalah misalnya untuk pembayaran iuran parkir, pembayaran listrik, misalnya ada komplain, mereka bisa menggunakan aplikasi dari BTN ini untuk menghubungi itunya pengembang. Selain itu, ke depannya BTN juga akan menggunakan satu aplikasi ini untuk bisa kita mau perbaiki rumah, bisa kontak tukang, mau bersihin AC, sudah dalam satu sistem. Kalau BTN developer ini fungsinya khusus untuk developer. Jadi developer yang terdaftar di BTN, mereka bisa input input properti yang mereka punya beserta foto, jadi mereka bisa tampilin dengan bagus supaya itu kan lebih mudah untuk pembeli. Kalau BTN properti ini untuk memudahkan pencari rumah. Oke. Si BTN ini punya suatu, ada ya, saya mau kasih lihat satu website. Dari website yang kira-kira mirip dengan ini Zillow. Jadi nantinya dari BTN Property kita bisa lihat listing properti-properti yang tersedia di BTN. Contohnya ini ya, kita coba ambil. Ya, contohnya ini. Jadi BTN akan meniru website Zillow ini. Jadi calon pembeli rumah nggak perlu lagi datang ke lokasi untuk melihat rumah. Mereka cukup ke website ini, semua data-datanya lengkap. Bahkan ada 3D Home. Sebelah kanan coba lihat, ini ada itunya, peta rumah. Jadi kita tinggal klik, kita bisa masuk ke rumahnya. Seperti ini. Sangat menarik ya idenya. Karena kalau kita lihat di Indonesia, bank yang punya website untuk penjualan properti ya baru BTN ini. Lalu kita kembali ke site. Nah, ini BTN Property dengan BTN Mobile. Jadi BTN terus mengembangkan aplikasi mereka. Dari BTN Property, di data tahun 2022 ada penyaluran kredit sebesar
1,5 triliun. Sementara di tahun 2021 hanya 757 miliar. Ini penyaluran kreditnya secara online ya. Jadi dari aplikasi BTN Property atau dari website BTN Property, calon pembeli rumah tinggal masukin pengajuan KPR secara online. Ini ada online submissionnya 10.000 dan 18.000. Sementara mobile bankingnya juga ada peningkatan penggunaan. Transaksinya udah 178 juta. Nah, ini prospek usaha dan strategi segmen konvensional tahun 2023. Yang penting di sini ada dua, menurut saya, yang alokasi KPR FLPP 220.000 dan KPR Tapera 54.900. Ini untuk tahun 2023. Kalau tahun 2022 kemarin KPR FLPP baru 200.000, KPR Tapera sekitar 5.000 unit. Jadi dari KPR Tapera sendiri kemungkinan ada penambahan penyaluran kredit sebesar 7,5 triliun. Lalu satu lagi yang penting di sebelah kanan ini, insentif LTV FTV. Ini maksudnya adalah LTV itu adalah loan to value. Jadi saat ini pemerintah sampai dengan akhir tahun 2023 punya insentif untuk memberikan DP. DP-nya sampai dengan 0%. Maksudnya LTV 100% ini adalah misalnya kita mau beli rumah harga 150 juta, kita bisa kredit 150 juta. Kalau LTV-nya 80%, berarti kita bisa kredit tuh 120 juta, DP-nya 30%. Kalau saat ini pemerintah punya subsidi sampai dengan Desember sebesar 100%. Jadi kita bisa beli rumah tanpa DP. Nah, ini hubungannya dengan video yang tadi saya share, KPR subsidi. eh, Pemerintah punya inisiatif untuk menyalurkan subsidi KPR dengan tiga metode di bawah ini: KPR FLPP, KPR BP2BT, KPR Tapera. Kalau teman-teman ingat, KPR FLPP itu yang tadi kerjanya supir taksi. Karena KPR FLPP ini disalurkan untuk sektor pekerjaan formal. Ya, syaratnya adalah untuk pekerjaan formal. Penghasilan maksimal kalau yang belum menikah 6 juta, kalau yang udah menikah 8 juta. Dan belum pernah menerima subsidi dari pemerintah. KPR ini hanya boleh satu kali. Jadi kalau misalnya mereka KPR FLPP dan gagal bayar, maka nggak bisa lagi ngambil KPR untuk selanjutnya. Jadi saya rasa kemungkinan untuk gagal bayarnya sangat kecil. Kemarin saya ada lihat dari Public Expose, Pak Nixon, Direktur Utama yang tahun 2021, pernah menyampaikan bahwa NPL untuk KPR ini biasanya sangat rendah di bawah 1. Lalu ini ketentuannya ya. Nah, selain dari subsidi FLPP, subsidi FLPP ini bunganya rendah, hanya 5%. Hanya 5% per tahun, udah termasuk premi asuransi, dan jangka waktu paling lama 20 tahun. Masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapatkan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta. Jadi misalnya harga rumahnya 150 juta, kita harus bayar DP 20 juta. Dari pemerintah kita dapat tambahan subsidi lagi sebesar 4 juta. Jadi DP yang kita bayar cuma 16 juta. Syaratnya adalah luas tanah paling rendah 60 meter persegi, paling tinggi 200 meter persegi, dan luas bangunannya paling rendah 21, paling tinggi 36. Jadi rumahnya nggak kecil-kecil banget. Jadi masih layak huni. Nah, ini realisasi dana FLPP yang udah digelontorkan pemerintah. Bisa kita lihat dari 2010 sangat kecil, 2 triliun, 3 triliun. Lalu di 2019 5 triliun, 2020 9 triliun. Sekarang sampai dengan 20 triliun. Jadi dari 2020 ke 2023 itu peningkatannya sangat gede. Lalu yang kedua KPR BP2BT. KPR BP2BT ini yang untuk pekerjaan informal, ini yang untuk tadi penjual bakso. Jadi syaratnya adalah pekerjaan informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oke.
Penghasilan maksimal, zona 1 6 juta, zona 2 6 juta, zona 3 6,5 juta. Zona 1 itu Sumatera, Bali, zona 2 Kalimantan. Wah, banyak sih, saya ada datanya. Lalu syaratnya sama, belum pernah menerima subsidi, hanya bisa 1 kali, terus memiliki tabungan untuk pemenuhan uang muka. Nah, kalau yang FLPP cuma bisa untuk pembelian rumah baru, kalau yang ini bisa untuk beli rumah dan bisa untuk bangun rumah. Lalu ketentuannya, nah, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi 40 juta. Jadi misalnya harga rumah 200 juta, DP-nya 50 juta, pemerintah subsidi 40 juta. Jadi kita cuma bayar 10 juta. Cuma bunganya lebih tinggi daripada FLPP. FLPP bunganya 5%, fix selama 20 tahun. Kalau ini tahun pertama 10, tahun kedua 11, tahun ketiga 12, dan seterusnya floating. Jangka waktu paling lama 20 tahun. Sumber pendanaan 100% dari Bank BTN. Lalu yang terakhir KPR Tapera. Syaratnya khusus peserta Tapera yang telah memenuhi persyaratan dan urutan prioritas peserta dari BP Tapera. Penghasilan maksimal 8 juta, belum pernah menerima subsidi, hanya bisa mendapatkan subsidi 1 kali, uang mukanya 0%, suku bunga fix 5 tahun, jangka waktu 30 tahun, sumber pendanaan 100% dari simpanan peserta Tapera, dan ini bisa digunakan untuk kredit pemilikan rumah, bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Jadi kalau yang tadi FLPP bunganya 5% untuk sektor formal, kalau yang BP2BT untuk sektor informal bunganya 10, 11, 12%. Kalau Tapera ini khusus untuk yang memiliki tabungan Tapera. Biasanya ini adalah eh, pegawai negeri. Ya, terus beda lainnya FLPP kalau dulu subsidi dari pemerintah dana, maksud saya dana dana untuk penyaluran KPR ini 90% dari pemerintah, 10% porsinya BTN. Kalau saat ini untuk mengurangi beban APBN, porsinya 75% pemerintah, 25% BTN. Kalau Tapera 100% dari Tapera. Lalu ini saya mau kasih lihat financial highlight untuk tahun 2022. Teman-teman bisa lihat ya yang saya merahin di tahun 2019. Kinerja BTN sangat jelek di tahun 2019. Net profit cuma 200 miliar, lalu NIM juga sangat rendah 3,3, NPL juga sangat tinggi 4,78. Penyebabnya dari yang saya pelajari, satu, karena tahun 2019 itu diberlakukan PESAK 71 yang mulai berlaku Januari 2020. Jadi pada saat itu BTN membesarkan CKPN-nya sampai dengan sekitar berapa ya? 12 triliun kalau nggak salah. Dari situ equity-nya juga turun sih. Equity-nya jadi sekitar, kalau di data yang saya rekap, sekitar 18 triliun dari 20 triliun. Jadi yang pertama karena mereka menaikkan CKPN untuk SAK 71. Lalu yang kedua karena ada masalah internal di BTN. Tahun 2019 akhir sekitar bulan Oktober ada itu, ada RUPS di mana direktur utamanya diberhentikan bersama dengan beberapa direktur karena ada masalah korupsi. Saat itu Pak Mariono ya, ada korupsi sekitar lebih dari 300 miliar untuk penyaluran kredit eh, kredit apa ya sebentar, kredit konstruksi. Jadi 2019 akhir dilakukan RUPS darurat. Satu orang direktur utama diganti, lalu penggantinya ditunjuk dari direktur utama Bank BRI. Tapi eh, direktur utama Bank BRI ini nggak dikasih tahu sebelumnya bahwa dia ditugaskan untuk menjadi dirut BTN. Jadi dia mengundurkan diri
Kemudian diangkatlah Bapak Nixon selaku Direktur Utama sementara sampai RUPS selanjutnya di tahun 2020 awal. Jadi mulai 2020, bukan 2020 awal, salah. Selama tahun 2020, lalu RUPS di bulan Maret 2021 ditunjuk direktur yang baru, Bapak Haru Kusumardjo. Jadi itu ya penyebab dari eh, turunnya performa BBTN di 2019. Kalau teman-teman Google, korupsi BBTN akan kelihatan banyak sekali korupsi yang dilakukan bukan cuma oleh direktur utama, tapi juga kepala cabang di beberapa cabang. Contohnya waktu itu saya baca di Medan, di Sulawesi. Jadi pada saat itu kepala cabang bisa menentukan eh, kredit bisa disalurkan ke siapa saja. Makanya banyak korupsi yang terjadi sebelum 2019. Dan BTN melakukan perbaikan di 2020 pada saat Bapak Nixon menjabat. Mereka melakukan perubahan dengan menerapkan ini, Regional Loan Processing Center. Jadi kredit hanya bisa disalurkan eh, setelah mendapat persetujuan dari Regional Loan Processing Center, LLPC. Dan mereka juga mencatat debitur realisasi baru yang menunggak untuk memperbaiki kualitas kredit mereka. DRBM ini adalah debitur yang baru dapat dana, tapi mereka menunggak. Dan DRBM-nya turun menjadi 0,3 dari sebelumnya mencapai berapa ini? 5%. Itu untuk segmen retail. Selanjutnya untuk segmen selanjutnya mereka juga punya satu inisiatif baru namanya Commercial Banking Center. Ini untuk segmen komersial. Jadi ini yang bertugas untuk menyalurkan kredit ke segmen komersial untuk konstruksi, UMKM, kredit investasi, kredit modal kerja, itu ditentuin sama Commercial Banking Center. Ini di tahun 2021 mereka telah punya 10 Commercial Banking Center. Lalu ada transformasi lain, yaitu transformasi di kantor cabang. Kalau modelnya sebelumnya adalah fokus pada kredit, fokus pada pendapatan rendah, fokus pada operasional. Diganti menjadi fokus pada pelayanan dan pendanaan. Jadi fokusnya adalah pendanaan untuk mendapatkan kasa. Lalu fokus pada segmen emerging affluent. Ini adalah segmen yang milenial tadi, yang kreditnya adalah 200 sampai 400 juta. Lalu fokus pada penjualan. Ya, dari penataan ulang ini mereka berhasil menaikkan ini PPOP. Dari yang paling kiri, PPOP eh, per pegawai sekarang naik menjadi 672 juta dari sebelumnya 2018 453 juta. Lalu penyaluran kredit untuk segmen milenial. Kredit subsidi ada 167 ribu unit. Ini di tahun 2022. Lalu jumlah total penyalurannya 24 triliun. Kredit non-subsidi 42 ribu unit. Total penyalurannya 14 triliun. Dan mereka juga mengembangkan bisnis-bisnis baru yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Contohnya ini kredit usaha rakyat KUR pada tahun 2022 mereka cuma menyalurkan 680 triliun ya, sekitar itu. Dan mereka dapat tambahan eh, alokasi. Jadi KUR ini berdasarkan alokasi tahun ini mereka cuma dapat 680 triliun. Tahun depan mereka dapat alokasi menjadi 2 triliun. Jadi akan meningkat lagi penyaluran kreditnya. Dan ini suku bunganya 8%. Kalau yang di sebelah kanan, progress on book asset sales, di tahun 2023 ini, BTN akan melakukan penjualan senilai 1 triliun untuk aset-aset yang bermasalah.
Jadi ada 800 triliun yang akan mengurangi NPL mereka. NPL mereka saat ini 3,38. Setelah penjualan aset akan turun menjadi 3,08. Targetnya sih di 2023 di bawah 3%. Lalu selanjutnya, nah ini performa BTN. Yang menarik adalah di bagian bawah. Nah, net interest margin, NPL, COF, dan BOPO. NIM-nya dari 2019 turun naik banyak ya dari 3,32 menjadi 4,4%. NPL juga bagus 4,78 menjadi 3,38. Cost of fund dari 5,68 jadi 2,6. BOPO turun juga 98% menjadi 86%. Oke. BTN ini masalahnya adalah cost of fund-nya sangat tinggi. Dilihat di tahun 2019 5,68% ya. Itu karena mereka punya satu produk tabungan namanya BTN Prima. Bunganya sampai dengan 6,3%. Tapi di tahun 2021 mereka udah mulai mengalihkan BTN Prima menjadi BTN Investa. Bunganya yang semula 6% menjadi 3%. Dan sepengetahuan saya 2021 akhir udah nggak ada lagi BTN Prima. BTN Prima udah hilang diganti dengan BTN Investa. Jadi cukup banyak penurunan itunya, bunganya. Dari 6,3 menjadi 3%. Total tabungannya kita bisa lihat di bawah, walaupun tabungan BTN Prima udah diganti dengan BTN Investa, total tabungan justru naik menjadi 43 triliun. Oh, ini funding. Ini adalah grafik funding dari BTN. Kasanya 2022 42%, depositonya 45%, lalu dari wholesale fundingnya 11%. Dan yang penting di sebelah kanan total cost of fund. Kasanya yang kuning ini adalah dari wholesale funding di 2018 7,7%, sekarang cuma 6,52%. Dan di bulan Maret ini mereka akan lunasi lagi 2 triliun dan Agustus sekitar 700 miliar. Jadi 2,7 triliun lagi akan kurang. Dari situ pengurangan bunganya sekitar 200 miliar. Jadi saya yakin ini akan turun lagi. Lalu di bawahnya ada deposito, bunganya turun juga dari 6,6 menjadi 3,4. Kalau cost of fund dari cost of fund dari keseluruhan ini, COF, dari 4,5 menjadi 2,6. Oke. Kalau kasanya saja dari 2,8 menjadi 1,8, 1,54. Lalu ini direktur utamanya Bapak Haru Kusmahardjo. Mulai duduk semenjak 10 Maret 2021. Itu yang tadi saya bilang bahwa pada 2019 ada sedikit drama di BBTN dan Bapak Haru penggantinya. Bapak Haru ini sebelumnya adalah Direktur Keuangan dari BRI. Dari 2017 sampai 2021, Bapak Haru adalah Direktur Keuangan Bank BRI. Oke, jadi sepak terjangnya Pak Haru semenjak menjabat nih, saya lihat ada April 2021 adalah perjanjian kerjasama dengan TNI AD, Mei 2021 dengan Tapera yang tadi yang penyaluran 5.000 unit, dan tahun ini 50.000 unit. Lalu ada pembukaan yang CMC, Commercial Banking Center. Nah, selain itu mereka juga ada jalin kerjasama dengan BPJS ya. Lalu, nah ini yang tadi saya sebutkan BTN Prima dengan BTN Investa. Ini adalah produk yang atas deposito, bunganya 3,15 yang paling tinggi. Yang di bawah adalah suku bunga tabungan rupiah, tabungan investa. Kalau kita lihat masih cukup tinggi juga ya, bunganya masih 3 sekian. Sementara cost of fund BCA cuma 0,8%. Tapi ya lumayan daripada sebelumnya BTN Prima bunganya 6%.
Oke, ini yang hal-hal positif dari BTN adalah penjualan aset yang secara besar-besaran yang 1 triliun tadi. Lalu yang kedua, efek-efek yang diterbitkan yang akan dilunasi 2,7 triliun. Lalu adanya backlog perumahan 12,7 juta. Yang negatif adalah loan at risk-nya sangat gede, lebih dari 20%. NPL-nya juga tinggi, 3,38. Akibatnya, karena NPL-nya tinggi, BTN harus lakukan penghapus bukuan. Tahun kemarin penghapus bukuannya 4 triliun. Jadi kalau misalnya BTN udah benar nih kreditnya, NPL-nya udah bagus, saya harapkan CKPN-nya akan, penghapus bukunya akan turun. Jadi labanya akan sangat gede. Ya, ini loan quality-nya. Ini current ini macet, yang special mention ini yang call 2, substandard call 3, doubtful call 4, dan lost to call 5. Total NPL-nya naik ya dari 2018 6,7 T, 2022 menjadi 10 triliun. Kita lihat di bawah NPL breakdown by segment. Ini yang sangat mengerikan sebetulnya. Kalau kita lihat dari segmen konstruksi, NPL-nya 26%. Jadi dari 100% penyaluran, seperempatnya itu udah gagal bayar. Satu lagi yang besar itu dari commercial loan. Kalau yang dari segmen konstruksi ini saya rasa karena sebelumnya itu belum ada CMC. Jadi penyaluran kredit ditentukan oleh kepala cabang, direktur utama. Jadi mereka bisa kong kali kong, bisa ambil itu, ambil komisi dari penyaluran kredit, nggak lihat kualitas dari debiturnya. Tapi dengan adanya CMC saya rasa kedepannya akan sangat membaik sih. Lalu ini loan at risk. Loan at risk-nya 2020 full year 88 triliun, sekarang 69 triliun. Jadi 69 triliun dari total penyaluran kreditnya 300 triliun. Berapa persen gitu ya? 30% lebih yang loan at risk. Nah, ini NPL. NPL saya bandingin dari 4 bank yang saya rasa cukup setara dengan BBTN. Itu BBTN, NISP, Bank CIMB Niaga, sama Bank Mega. NPL-nya yang paling baik itu Bank Mega. Kita bisa lihat 1,23 yang warna kuning. Sementara BBTN 3,8, NISP 2,4, eh, CIMB Niaga 2,8, Bank Mega 1,23. Kemudian net interest margin, NIM. NIM NIM BBTN lumayan ya, ada peningkatan dari sebelumnya di 2023,3, di 2023%, sekarang udah 4,4. Kalau yang paling baik sih CIMB Niaga di 4,8, bukan, yang paling baik adalah Bank Mega di 5,43%. Kemudian CIMB di 4,69%, NISP 3,9. Kita lanjut. Kalau ini ROE. ROE paling tinggi Bank Mega. Bank Mega ini cukup bagus ya, karena kasanya itu sekitar 75%, tapi dia masih bisa menghasilkan ROE segede ini, 19%. Karena dia punya itu sangat efisien penataannya. Dari rasio BOPO-nya nanti kita bisa lihat BOPO-nya sangat rendah. Lalu ini PPOP. PPOP ini adalah Pre-Provision Operating Profit. Profit operasional sebelum sebelum pengurangan sebelum beban CKPN. Profit PPOP yang terbesar itu CIMB di 10 triliun, kemudian BBTN, NISP, lalu selanjutnya Bank Mega. Net profitnya BBTN 3 triliun, NISP 3, CIMB 5 triliun, dan Mega 4 triliun. Nah, ini cost of fund. Cost of fund yang terbaik adalah Bank NISP. NISP ini 2,06. Kalau cost of fund dari hmm,
dari dana pihak ketiganya saja sekitar 1,6, sangat rendah dibanding yang lain. Kalau NSP 1,6, BBTN 2,6, eh, NISP sangat bagus sih cost of fund-nya. Cuma saya lihat penyaluran kreditnya nggak begitu bagus. Lalu ini pendapatan operasional lain-lain. Pendapatan operasional lain-lain ini adalah pendapatan dari biaya administrasi, denda, pendapatan dari biaya kartu ATM, yang seperti itu. Yang paling tinggi adalah CIMB 5, 5 triliun, BBTN 2 triliun, Bank Mega 2,4. Lalu ini perbandingan Bopo. Nah, ini yang bikin ROE-nya Bank Mega sangat tinggi tadi 19%. Karena Bopo-nya sangat rendah, cuma 56,76%. CIMB 74, NISP 71, dan BBTN 86%. Namun ya ada penurunannya dibandingkan 2019 di masa direktur lama. 2019 98%, 2022 86%. Nah, ini dana pihak ketiga di Indonesia. Terbesar BMRI 1,15 triliun. Kalau teman-teman lihat ya DPK di tahun 2015 tuh 4 triliun. Sementara CAGR-nya dari 2015 ke 2022 cuma 8,67%. Jadi nggak banyak ya penambahan setiap tahunnya. Kalau ini ya ini data dari DPK 4 bank yang tadi saya bandingkan. CAGR DPK Perbankan Indonesia adalah 8,67%, sementara BBTN bisa menghasilkan 15% CAGR. Jadi jauh di atas angka DPK Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena dari dana yang tadi, dana subsidi tadi, dana FLPP 75% dari pemerintah, dana Tapera 100% dari pemerintah, masuknya itu ke ini, masuknya ke giro. Jadi ada giro FLPP, 75% dari pemerintah, 25% itu dari bank, dan bank kalau nggak punya dana masih bisa pinjam dari pemerintah, dari PT SMF, dengan bunga yang lumayan tinggi sih. Bisa 9% sampai nggak, yang paling rendah 5% di tahun 2022. Itulah alasan kenapa DPK BPTN sangat tinggi, sangat gede CAGR-nya. Jadi BPTN ini dia nggak perlu DPK tinggi-tinggi banget karena DPK-nya dari pemerintah dia udah dapat. Dari FLPP tadi, dari Tapera 100%, lalu dari KUR yang lagi berkembang sekarang kan, itu dananya full dari pemerintah. Lalu ini kita bisa lihat loan to deposit rasionya di 2022. BPTN loan to deposit rasionya 92%, NISP cuma 73, padahal NISP di 2015 itu 98%. Jadi saya rasa dia ada kesulitan untuk penyaluran kreditnya. Akibatnya NIM-nya tadi rendah, 3,9, karena penyaluran kreditnya mereka susah. Akhirnya mereka mungkin bersaing dengan dari segi bunganya direndahkan supaya penyaluran kreditnya lebih bagus. CIMB menurun juga dari 97% menjadi 85%. Bank Mega dari 65 ke 68, naik sedikit. Kalau BPTN 2015 itu 108% menjadi 92%. Ini bukan karena mereka kesulitan menyalurkan dana, tapi karena mereka mau keuangan yang lebih sehat. Mereka menargetkan LDR di angka 90%, sekitar 90%. Lalu ini kredit, penyaluran kredit di Indonesia. CAGR-nya 7%. BBTN ada di peringkat 5 dengan 298 triliun. Ya, ini datanya. Coba teman-teman lihat ya. Kredit yang disalurkan coba dibandingkan dengan ekuitas. BTN ekuitasnya cuma 26 triliun, tapi kredit yang disalurkannya 282 triliun. Jauh sekali dengan yang lain-lain.
Kredit yang disalurkan BTN 282 triliun, NISP 130, CMB 196, Mega 69. CAGR-nya tertinggi Mega, kedua BBTN ya. Nah, ini proyeksi finansial BTN yang saya dapat di apa Public Expos 2022 kalau nggak salah. BTN menargetkan tahun 2025 mereka mendapatkan net profit 5 triliun, 5,3 sampai 5,5 triliun. Kalau saya hitung nih, dengan jumlah saham beredarnya 14 juta, EPS-nya sekitar 377. Kalau dengan asumsi per 10, dapatlah harga wajar 370. Jadi potensi upsize-nya 280%. Kalau per 10, kalau pernya 7, ya dapatlah sekitar 100% dalam 3 tahun. Ya masih lumayan, masih 26% per tahun. Cuma itu asumsi saya ya. Kalaupun nggak tercapai, saya rasa downside protection-nya sudah sangat gede sih. Oh, udah selesai. Oke, gue udah selesai. Nggak ada caranya. Oke, thank you Pak Tommy atas pemaparannya. Mungkin langsung Ya, gue masuk pesan. pertanyaan ya, langsung masuk pertanyaan. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau aku dulu ya. Aku ada empat, Boleh, empat pertanyaan sih Pak Tom, tapi mungkin dibagi dua-dua kali ya. boleh kok. Dua-dua. Pertama itu, sorry tadi mungkin agak miss. Pertama itu tahu bakal ada jualan bulk aset yang masuk 1 triliun itu dari mana? Terus Dari berita. dari berita ya. Berita. Ada disampaikan juga di saat mereka public expose. Oh, terus kalau misalkan kayak aset sitaan gitu masuknya di balance sheet-nya di apa itu? Kalau aset sitaan di balance sheet-nya seharusnya di AIDA, tapi saya lihat di AIDA-nya nggak nambah sih. Oke, terus kedua, dia itu kalau nggak salah pernah revaluasi aset gede 3 triliun ya 2016. Itu pandangan Bro Tommy positif, Revaluasi aset negatif ya. atau Nah, ya nggak ngaruh apa-apa gitu. Soalnya lumayan gede ya ke ya, equity 3T. revaluasi aset tanah ya. Mm-mm. Saya rasa nggak ngaruh sih, Gue, karena itu sifatnya cuman untuk balance sheet aja sih, Juk. Untuk nggak ada ngaruh ke mana-mana. Oke, terus ini yang kayaknya aku perlu share screen ya pertanyaannya. Ya, Ini aku mau. ya, Nah, ini kan aku lihat ini ya, lihat tarik panjang dari 2010. Itu kalau dari ya, dataku itu si BBTN itu kan penyaluran kreditnya 11 tahunan itu 4,5 kali, double-nya 4,5 kali. Terus laba kotornya itu double 4 kali. Nah, kenapa aku bandinginnya sama laba kotor? Karena kan biasanya gini, Pak. Trennya Bank di ya, Indonesia ini kan suku bunga pinjamannya turun. Tapi ya, ternyata itu bisa di-upset sama bahan bakunya itu turunnya lebih sama atau lebih tinggi. Jadi kalau nyandingin antara penyaluran kredit sama revenue kok kayaknya agak kurang. Tapi kalau di laba kotor kok kayaknya pas gitu. Jadi laba kotornya 4 kali, oke lah, double-nya. Tapi yang paling on point itu kenaikan laba usahanya. Laba usahanya itu cuma naik 2,5 kali. Nah, ini agak beda ya sama konsumer atau apa yang salesnya naiknya sekian, tapi bottom line-nya naiknya berkali-kali lipat. Nah, ini kan kalau terus tak lihat ke bawah itu kan paling besar itu di ini ya, di CKPN. Di CKPN. Ini KPN betul. ini apa ya? Beda banget sama ini agak banding-bandingin dikit ya, sama BJPR. BJPR Ya, itu pandemi sama sekali nggak ada yang gimana-gimana kayak penyisiannya nggak naik yang gimana-gimana gitu-gitu. Nah, terus ya, tak lihat itu ini eh, BBTN, BNGA, NISP. NISP itu ya, tipikalnya dia udah konservatif dari lama ya. Jadi dia udah mencadangkan tinggi itu dari lama. Jadi ketika ada PSHK baru yang forward looking itu ya, forward looking penyisiannya, itu dia ya, cuman
penyesuaiannya cuma nambah dikit gitu loh. Tapi kalau BBTN itu mirip BNGA. Nah, permasalahannya gini, eh, si BBTN itu penyisian tahun berjalan itu kok belum balik ke level pre-COVID. Padahal yang kayak BNGA nih, ini 1,8 Hmm. persen itu udah balik ke di tahun sebelumnya. Ini NISP juga BBTN ini 1,8 ini belum sama kayak 2018 2017. Apakah mungkin nanti yaitu yang 2025 projection itu eh, growth-nya ya karena apa? Ini karena saldonya udah besar. Terus ini nanti penyisiannya dikecilin apa gimana? Karena kalau aku lihat di BTN itu besar cost-nya itu itu kenapa dia cuma 2,5 kali padahal gross-nya itu 4 kali ya karena di penyisian. Nah, maksudku pertanyaannya Sihan ya. apakah PSAK 71 itu kan melihat ke depan yang gagal bayar itu gimana? Ya, Kalau yang dulu kan rata-rata belakang gimana sih? Nah, ini apakah menjadi besar ini melihat bahwa ke depan kredit-kredit semacam ini beresiko atau gimana itu Pak Tom? Bakal ya. Kalau ini ya, kalau sekarang kan semenjak 2020 kan PSAK 71 ya, Bu. Kalau sebelumnya PSAK 55. Jadi sebelumnya itu mereka bisa menyisikan CKPN di awal. Kalau bukan. PSAK 71 yang menyisikan di awal berdasarkan proyeksi ke depan. Sementara PSAK 55 melihat ke belakang. Jadi ke depannya bukan karena mereka lihat kreditnya jelek ya saya rasa. Cuma karena mereka mau nyiapin CKPN-nya lebih tinggi aja Bu, biar lebih aman untuk keuangan bank. Kayak si BBTN, LCR ya, LCR Loan Coverage Ratio-nya itu udah 100, mendekati 160%, udah 150%. apa Pak? Kalau yang BNGA saya nggak tahu nih udah Apa berapa namanya persen Pak? Rasionya? penyisihannya. Rasionya apa namanya Pak? Penyisihan bukan dari ini, dari itu apa namanya? Dari NPL dibagi dengan CKPN. NPL dibagi dengan Jadi yang 15 triliun ini, ya 15 triliun dibagi NPL-nya sekitar 10 triliun, udah 150%. 15 triliun dibagi 10 triliun NPL. Total oh total non-performing loan-nya sekitar 10 triliun. oke oke. Jadi beda-beda gue. Ada bank yang cuman CKPN-nya kayak siapa ya kemarin tuh ya saya lihat sangat kecil di bawah 100%. Hmm, Sementara peraturan dari BI itu seharusnya CKPN minimal 100%. 100%. Oh, oke. Minimal 100. Jadi beda-beda bank mereka netapin beda-beda, kayak si BCA udah berapa ya? 280% kalau nggak salah. Jadi bukan karena kedepannya mereka lihat akan banyak kredit macet sih, tapi karena mereka mau lebih keuangan banknya lebih kuat aja. Kalaupun ada krisis, mereka aman. Berarti next penyisian per tahunnya itu bisa ini ya, bisa dikecilin ya. Bisa dikecilin, bisa 100% minimal seharusnya. Kalau si BBTN udah 150%. Oke. Jadi ini yang menarik gue sebenarnya. Kalau menurut saya, BBTN ini bisa ada kejutan sih. Karena CKPN, itu bukan CKPN sih namanya. LCR, Loan Coverage Ratio-nya udah gede banget. Jadi kalau misalnya tahun depan mereka bilang, eh gak usah gede-gede banget lah, mereka udah cukup kayaknya 160% kan. Si mereka bisa turunin beban penyisian CKPN dari sebelumnya kemarin 4 triliun. Kalau dia rasa cukup nih, tahun depan dia jadi 2 triliun. Kan bisa ada kejutan dari BBTN. Kejutan dari net profit maksudnya. Per di bawah 5 berarti. Nah, mungkin net Oke. profitnya bisa 5T. Terakhir biasa uji conviction. Nah, uji Ya, conviction. Eh tapi pertama, itu kan aku tuh suka perbankan yang LDR-nya tinggi. Meskipun agak beresiko ya. LDR tinggi ya sama berisiko, betul. sama penyaluran kreditnya pertumbuhannya bagus tapi nggak yang 20% 15% nggak, tapi at least double digit aku suka. Karena
menyalurkan kredit kan kayak lebih susah ya dibanding meningkatkan Susah, iya, DPK. DPK itu tinggal naikin dikit aja kayaknya orang-orang pada ke situ. iya. Terus aku juga suka BBTN itu dia sifatnya bukan ini ya, bukan sapi perahnya pemerintah karena dividennya 10% rata-rata. Ya, ini. 20 Oh, DPR 20. DPR-nya 20, cuma kemarin 2022 mereka bagiin 10%. Oh Dua ya, ribu dua puluh satu, dua ribu berarti dua kan puluh nggak bagiin. oke, berarti kan compounding efek. Nah, aku pengen uji convictionnya kayak gini. Kayak kasusnya Ya. sama nih, LDR-nya tinggi, growth 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 apa namanya? Penyaluran kreditnya mirip-mirip. Tadi si BBTN bisa 4,5 kali, ini 4 kali, laba kotornya 4 kali juga, terus laba usahanya 3 kali. Nah, itu misalkan nih, misalkan si BBTN ini per 5, aku langsung sebut namanya. BBTN per 5, BJBR Ya, per 6. Nah, ya. si BJBR ini bagi payout ratio 50%, si BBTN 20%. Dengan ya asumsi mereka berdua bisa bisa growth 10% sama lah kurang lebih dari segi penyaluran Ya. kredit. Nanti tinggal mainin mainan bottom line. Kira-kira bottom line-nya siapa yang lebih kuat? BBTN dengan pengurangan penyisian JKPN-nya atau si BJBR yang kalau aku lihat BJBR itu boros. Jadi di tenaga apa namanya di tenaga kerja terus di beban umum itu makin lama presentasinya makin tinggi. Nah, Oh, gitu. jadi aku mikirnya kalau nanti misalkan gubernurnya bersih-bersih atau apa, jadi terus manajemennya makin bagus. Nah, kira-kira ya itu sih uji convictionnya. Ada emiten yang Ya, kurang ya. lebih pernya sama, per 6, tapi payout Tapi ratio-nya dividennya lebih gede. dividennya lebih gede 50%. Nah, ROE-nya lebih tinggi, ROE-nya lebih tinggi. Eh, ROE-nya berapa ya? 15. Oh, 15. Nah, Nah, kalau ROE ini membingungkan loh. ROE ini ada dua versi loh sebetulnya. Kalau dilihat di ROE dari laporan annual report, itu kan ada dua tuh ROE dari capital tier satu atau ROE dari equity. capit, Kalau di si capit, BTPN nih, BBTN nih, kalau ROE-nya 16%. hmm, Tapi kalau kita hitung ROE dari equity-nya cuma 11%. Jadi ada dua versi ROE tuh. 16% dari apa? Dari capital tier satu. Capital tier 1. Dari yang, ya, Itu kalau BJPR saya nggak pernah pelajarin sih itu maksudnya gimana ya, Pak? ROE Capital dari, tier 1. berapa? Capital tier 1 ini maksudnya gimana, Pak? Kan kalau itu KPMM kan ada dua tier tuh, tier satu dan tier 2. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. modal inti tier satu, modal inti tier 2. Oh, berdasarkan modal intinya itu ya. Oke, oke, oke. Nah, si BJBR ini baginya dari modal inti tier satu atau dari equity-nya 16% ini. Dari equity-nya. Oh, dari equity ya, bagus berarti gede. Nah, itu jadi uji conviction-nya itu. Ya. Iya. Enggak. Oke, Cuman mungkin yang saya lain. sukanya di BBTN tuh ada kejutan gitu loh juga. Iya. Kejutannya lebih pasti ya kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Ya, lebih pasti. BJBR Kejutannya nggak pasti. dia nggak, ya nggak pasti. DPR doang mungkin kejutannya. Kalau si BPTN kalau performanya bagus, CKPN-nya tiba-tiba turun, uh luar biasa. Hmm. Betul, betul, betul. Ada yang pertanyaan lain? Kalau si BPTN dia nggak kesulitan nyalurin kredit gampang. Hmm. Peminatnya KPR sangat banyak. KPR subsidi peminatnya sangat sangat banyak. Nanti bulan-bulan September udah habis tuh Oh, dari alokasi yang dikasih sama pemerintah. mungkin Cepet, oh ini Pak, September, Oktober udah habis. ada satu yang miss. Kan antara bunga yang didapat BBTN sama penyaluran kreditnya kan kisaran 9% ya. Itu anggaplah kotor itu Ya, skema subsidinya berapa sih? Maksudnya yang dibayar orang-orang sama yang disubsidi pemerintah ini kira-kira berapa persen sih dari 9% itu? yang dibayar orang-orang kan FLPP 5%. Oh gitu. Oh. 5%. Tapi saya nggak dapat tuh subsidi
bunga dari pemerintahnya berapa persen? Mungkin sekitar 5% juga. Jadi sekitar 10%. Kalau si BP2BT kan bunganya gede 10%. Tadi berapa? 11, 12. Sama setelah tahun keempat mengikuti pasar. Nanti salah satu key variabelnya ini ya, alokasi subsidi ya. Oh, dari sini Mas, masuk ke Ya, satu lagi nih. Kalau sebelumnya alokasi subsidi, KPR subsidi itu udah ditentuin nih. Si BTN dapat berapa unit. Si dia ada FLPP ada sekitar 38 bank yang nyalurin. BTN Syariah, BRI, Mandiri, BNI, lalu ada Bank Mega Syariah, Bank Arya Duta, eh ya, lalu selain itu bank-bank BBTN, BJBR, sama bank-bank daerah, bank pembangunan daerah. Ada sekitar 38. Jadi masing-masing sudah ada alokasinya nih. BPTN dapat berapa. Tapi kemarin saya baca berita, tahun ini dibebasin, jadi nggak pakai alokasi. Oh, Jadi mereka nggak ada alokasi gitu. Jadi bayangin aja BPTN bisa ngambil segitu banyaknya. Kalau dulu mereka dibatasin kan. BPTN dia udah punya ekosistemnya, mereka udah dari developer. Kerjasama sama developer udah